Melanjutkan film Four Kings kemarin, cerita kini akan berfokus pada STM Kanok, lebih tepatnya 4 orang sahabat yang salah satunya adalah Bang yang dianggap sebagai pemimpin. Saat itu, mereka terlihat sedang asik minum di sebuah warung, bernyanyi sangat keras tanpa memperdulikan sang pemilik tempat yang merasa risih dengan keberadaan mereka di sana. Salah satu murid bernama Meng pun izin pulang duluan dengan alasan sudah larut malam, sedangkan Bang dan 2 orang lainnya masih ingin senang-senang. Terlebih lagi, akhir-akhir ini mereka kekurangan asupan adrenalin karena tidak terlibat tawuran, sehingga untuk memenuhi hawa nafsu tersebut, Bang dan kawan-kawan pun bermaksud untuk berkeliling mencari lawan dengan Meng yang dipaksa untuk ikut. Bersamaan dengan itu, beberapa murid dari STMBU terlihat sedang berada di sebuah bus dalam perjalanan pulang yang tak berapa lama. Salah satu murid bernama Rock pun secara kebetulan melihat Bang dan kawan-kawan sedang menunggu bus, sehingga melihat ini sebagai kesempatan untuk gelut, mereka pun mulai mengeluarkan sajam dan senjata api, dan inilah yang terjadi. Akibat dari keributan itu, Meng mengalami luka pada bagian kepalanya hingga ia memutuskan untuk kabur memisahkan diri dari yang lain. Alih-alih meminta pertolongan kepada warga setempat, Meng justru malah bertemu dengan seorang preman lokal, siapa lagi jika bukan si Adi. Ini bebenguknya yang dengan baik hati menawarkan sebuah bantuan. Dan ya, dikira akan benar-benar dibantu. Meng belum tahu jika Yadi adalah tukang bikin onar dan selalu bertindak arogan. Bahkan dengan apa yang sudah menimpanya saat ini, Meng harus pasrah ketika Yadi memotong tangannya dengan golok hingga putus tanpa bisa melakukan apa-apa. Meng yang kritis pun langsung dilarikan ke rumah sakit dengan Bang yang mengira jika ini adalah ulah dari anak-anak STMBU. Secara kebetulan di situ ada seorang bibi yang merupakan salah satu petugas sekolah mengingatkan tentang masa depan, bahwa setelah lulus nanti mereka akan tahu seperti apa kerasnya hidup, seperti bagaimana kehidupan yang sesungguhnya. Hal-hal yang mereka anggap keren saat ini akan menjadi suatu kebodohan, tapi masih ada waktu untuk ditobatan. เดี๋ยวป้าจะจัดการเรื่องตรงนี้ให้นะลูกนะ Keesokannya di STMBU, Bapak Kepala Sekolah memanggil 3 murid yang ikut terlibat dalam kejadian semalam. Berdasarkan laporan dari pihak sekolah Kanok terkait salah satu muridnya yang kritis dan tangannya putus, membuat Bapak Kepala Sekolah menjadi sangat marah. Sama seperti Bang dan kawan-kawan, Kepala Sekolah menganggap jika apa yang menimpa Meng adalah perbuatan mereka bertiga. มึงเข้าบ้านไปคนนึงแล้วนะเผลอๆมึงได้เข้าคุกใหญ่พวกมันใช้กันเปลืองนะคำว่าขอโทษ Kembali ke Bang bersama anggotanya yang berencana melakukan balas dendam, berlokasi di sebuah mal yang sering dipakai STMBU sebagai tempat nongkrong. Bang menitipkan golok pada seorang gadis agar lolos dari pemeriksaan, sehingga Bang dan kawan-kawan bisa diizinkan masuk ke dalam. Alih-alih menemukan geng dari STMBU, Bang dan kawan-kawan justru malah bertemu dengan murid dari sekolah lain, yaitu STM Col. Awalnya Bang tidak ingin cari ribut dengan yang bukan targetnya, namun karena salah satu murid baru angkatan STM Col melakukan provokasi, membuat Bang akhirnya terpancing dan keributan pun tak terelakkan lagi. Gagal balas dendam, Bang pun pulang ke kediamannya yang ternyata masih satu komplek dengan tempat tinggal si Yadi. Dan tebak apa hubungan mereka berdua? Ya, Yadi dan Bang adalah teman semasa kecil yang sangat dekat, namun hubungan mereka menjadi renggang setelah Bang memutuskan sekolah di STM dengan Yadi yang hanya berakhir sebagai preman kampung yang sering dianggap sebagai sampah masyarakat. เท่าไหร่เจ๊ ไม่คิดตังค์หรอก
อันเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาส่งถุงหนึง Yadi sendiri diketahui adalah seorang pengedar narkoba. Tak jarang ia menawarkan barangnya kepada anak-anak sekolah. Bahkan di depan mata kepala Bang sendiri, Yadi menawarkan barang itu ke salah satu sahabatnya dengan harga diskon yang sontak memancing emosi Bang yang tidak pernah setuju untuk teman-temannya mengkonsumsi barang haram tersebut. Goodbye Good luck Berbeda dengan tingkahnya di luar, Yadi ternyata adalah sosok cucu berbakti yang merawat sang kakek seorang diri. Ternyata motif utama Yadi membenci anak STM adalah dilatar belakangi kejadian di masa lalu ketika sang kakek yang merupakan supir bus mengalami luka parah akibat dari tawuran anak-anak sekolah yang pada akhirnya membuat sang kakek lumpuh seumur hidup dan dirawat oleh Yadi yang sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Sehingga jelas bisa dibayangkan betapa marah dan bencinya Yadi kepada anak-anak STM yang sudah mengakibatkan kakeknya seperti ini. Di sisi lain, Rock, Ake, dan Ken terlihat sedang berkumpul membahas terkait anak-anak Kanok yang masih salah paham kepada mereka bertiga. Diketahui jika beberapa hari lagi akan ada acara konser musik, Bang dan anak-anak Kanok pastinya akan datang dan membuat keributan besar-besaran, sehingga Ake yang tidak ingin terlibat masalah pun memilih untuk tidak ikut dengan alasan tak ingin terus-terusan mengecewakan ibu kesayangannya. เฮียกูไม่ได้คิดมากไอ้เฮียกูเห็นกับหน้าแม่กู มาดิ Beralih ke Yadi yang sedang dipanggil oleh sang bos perihal kabar mengenai Yadi yang sudah menebas tangan seorang murid STM dengan fakta bahwa mereka berbisnis ilegal dan selalu menghindari berurusan dengan polisi, membuat si bos jadi takut andai kata Yadi menimbulkan masalah dan memperingatkannya dengan tegas untuk jangan berulah aneh-aneh jika masih ingin bekerja dalam bisnis ini. Sepulangnya dari si bos, Yadi tak sengaja berpapasan dengan Ake yang sedang berjalan dengan pacarnya. Yadi yang dikenal polontong alias sosokan pun terus memancing emosi Ake tanpa memperdulikan apapun situasi dan kondisinya. Awalnya Ake sabar, tapi karena Yadi terus-terusan ngadoja, ia pun langsung mengeluarkan goloknya tetapi... อ๋อเรารู้แล้วล่ะเพื่อนไปเลยไอ้เฮียยากแต่กูจะเมื่อไหร่ล่ะไอ้เฮียปืนกูอะเบอร์ 9ไอ้สัตว์ Ya, muncul Rock dan Ken yang datang tepat waktu dengan sepucuk pistol di tangan sehingga Yadi memilih mundur. Tapi ia berjanji akan membalaskan Rock yang dianggap sudah berani mendodokkan pistol ke wajahnya. ใจสปอร์ตเดินสะดวก Singkat cerita, malam konser pun tiba. Rock dan anak-anak BU terlihat sudah berada di sana untuk melakukan tawuran dengan STM Kanok. Namun di luar prediksi, Bang dan anak-anak Kanok ternyata tidak hadir. Sehingga dengan alasan sudah terlanjur niat, Rock dan kawan-kawan pun memilih untuk ribut dengan anak-anak dari sekolah lain. Akibat keributan itu, banyak anak-anak BU yang ditangkap polisi namun langsung dilepaskan keesokan paginya dengan Rock dan kawan-kawan lain yang setia menunggu di tempat nongkrong biasa. Tak disangka, ini dijadikan kesempatan oleh Bang dan anak-anak Kanok untuk melakukan penyerangan yang membuat Rock dan kawan-kawan kalah dalam keributan tersebut. Merasa tak berdaya, Ake pun pasrah ketika Bang memintanya untuk menyerahkan seragam sekolahnya, di mana seragam itu langsung Bang berikan kepada Meng yang masih dirawat di rumah sakit dengan tujuan untuk membuatnya sedikit terhibur dan semangat hidup lagi. Namun seperti kita tahu, Ake dan anak-anak BU bukanlah pelakunya, melainkan si Kehed Yadi. Karena Meng tahu jika Bang dan Yadi saling kenal membuat Meng akhirnya serba salah, bro. Mau jujur nggak enak, dipendam sakit hati, yang pada akhirnya Meng pun memilih untuk menjawab jika yang ia inginkan adalah tangannya dikembalikan.
Di kantin sekolah, Bang merasa sangat menyesal sudah memaksa Meng ikut pada malam itu. Jika saja Bang membiarkan Meng pulang sesuai keinginannya, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Terlambat menyesali perbuatannya, kepolisian pun datang sesuai laporan terkait anak-anak Kanok yang melakukan penyerangan terhadap anak-anak BU. Sebagai pemimpin sejati yang tidak ingin melibatkan atau menumbalkan anak buahnya, Bang dengan gentle menyerahkan diri dan mengaku bahwa dialah otak utama dari penyerangan tersebut. Mendengar Bang di penjara, sang kakak perempuan yang merupakan satu-satunya anggota keluarga yang Bang miliki pun langsung panik dan mencari cara untuk menjamin kebebasan adiknya. Teringat dengan pistol peninggalan mendiang sang ayah, si kakak pun menemui Yadi untuk meminta bantuan agar bisa menjual pistol tersebut.งั้นเดี๋ยวผมเอาไปตึงไว้ให้จริงเหรอผมไปหานายคืนไม่เป็นไรเจ๊ Bang sendiri terlihat sudah berada di sel dengan para tahanan senior yang sudah lebih dulu ada di sana. Masih dengan gaya jagoannya seperti saat di sekolah, Bang akhirnya jadi bulan-bulanan para napi yang menghajarnya sampai babak belur. สั่งสอนไงไอ้สัสอย่าห้าวนะไอ้เหี้ย Sejenak kita tinggalkan dulu urusan si Bang dan beralih ke si Rock dan anak BU yang ternyata di luar dari sekolah dan kehidupan tawurannya, Rock sebenarnya adalah anak broken home yang menjadi korban dari kedua orang tuanya yang selalu bertengkar hampir setiap hari. Beda lagi dengan si Ake yang hidup bersama ibunya. Ake diberikan kasih sayang penuh dan perhatian penuh yang justru malah membuat Ake malu sendiri karena belum bisa membanggakan orang tuanya. Tak lama, muncullah Rock yang ingin meminta maaf atas ajakannya ke konser musik. Jika saja Rock tidak memaksa Ake ikut, mungkin kejadian tidak akan seperti ini. Ake dengan lapang dada memaafkan Rock sembari mengutarakan niatnya untuk berhenti dari dunia tawuran dan gegelutan. Keesokannya, Bang akhirnya keluar dari penjara setelah sang kakak menebusnya dengan uang jaminan. Namun masalahnya, Bang langsung marah-marah saat mengetahui jika pistol peninggalan ayahnya dijual tanpa sadar diri jika apa yang telah kakaknya lakukan semata-mata adalah untuk Bang si itu sendiri. แล้วมึงอะทำเพื่อใคร โรงเรียนมึงเหรอ เพื่อนมึงเหรอ ศักดิ์ศรีมึงวะ Tak lama, Bang mendapat kabar terkait Meng yang sudah keluar rumah sakit. Namun yang mengejutkan adalah Meng memutuskan keluar dari sekolah dengan alasan ingin berubah dan menjalani kehidupan baru. Ia mengaku sudah capek dan sudah kena batunya, sehingga Meng menyarankan Bang untuk berhenti juga sebelum semuanya terlambat. Sudahlah, hentikan kegilaan ini, hentikan caper ini, hentikan sok-sokan ini, hentikan jadi jagoan ini. Kelar sekolah bukan tangan lagi yang jadi kekuatan, tapi uang, fulus, cuan, acis, artos. Mending fokus cari duit daripada mencari pengakuan orang lain. Setelah mewek, Bang bukannya introspeksi diri dan merenungi kesalahannya. Ia justru malah nongkrong bersama gengnya di sebuah tempat hiburan milik bosnya si Yadi. Kebetulan di sana ada anak-anak STMBU juga seperti Rock dan yang lain, sehingga keributan pun tak terhindarkan lagi. Melihat fasilitas miliknya hancur, si bos menyuruh mereka semua untuk berhenti. Si bos memberikan pistol kepada Yadi agar mengawasi mereka semua dan tembak saja apabila masih terjadi ribut-ribut. กูก็ให้เวลาพวกมึงหนึ่ง Tak lama setelah bos pergi, Bang perlahan mulai menyadari jika pistol yang ia dipakai adalah pistol peninggalan ayahnya. Di mana Bang yang tak terima dengan itu pun langsung bereaksi yang justru malah melanjutkan baku hantamnya dengan anak-anak dari STMBU. Selesai ribut dengan Bang, Rock dan kawan-kawan yang dianggap sebagai pemenang pun langsung cabut dari sana tanpa sadar jika Yadi berniat untuk membalas dendam kepada Rock atas insiden di Todong tempo hari yang karena teman-teman Rock kabur semua, Yadi pun bisa leluasa mempilok tubuh Rock, menyayatnya dengan pisau cutter, mengencinginya dan membuangnya di pinggir jalan. มันก็เริ่มได้
Dengan kondisi masih bau pesing, Rock pun pulang ke rumah tepat saat ibunya sedang melakukan pertemuan bisnis dengan koleganya. Gara-gara kelakuan Rock yang pulang dalam kondisi seperti ini, membuat sang ibu menjadi marah besar dan menganggap Rock hanyalah beban yang tidak pantas dilahirkan. Beralih ke Yadi, terlihat ia membawakan kado tahun baru untuk kakeknya. Ia juga berjanji akan mengajak kakek jalan-jalan besok. Semua ini membuktikan jika meskipun Yadi sangat arogan di luar, tapi ia tulus menyayangi kakeknya dan akan melakukan apapun untuk kebahagiaannya. Tak lama, muncullah Bang yang sekonyong-konyong menghajarnya setelah mendapat informasi jika apa yang sudah menimpa Meng adalah perbuatan si Yadi. Disinilah mereka bertengkar hebat, termasuk membuka tabir keretakan persahabatan mereka yang terjalin dari kecil bahwa semenjak Bang masuk STM dan punya peran penting di pergaulan, Yadi yang harus mengurus sang kakek pun tidak punya pilihan lain selain mencari pekerjaan dan harus mengorbankan masa bundanya, sehingga untuk melampiaskan kemarahan atas kenyataan hidup, Yadi mulai memiliki sifat arogan dan nekat berbuat hal-hal brutal demi untuk dianggap penting oleh para pemuda sebayanya. มึงดูกูบอกให้มึงดูไงดูดิเนี่ยที่ตากูแล้วแบบเนี้ยมึงก็พอเด็กตั้งอย่างพวกมึงไม่ใช่เหรอฮะ Kagok edan, Yadi pun mengambil pistol peninggalan ayah Bang dan menyuruhnya untuk menembak kepalanya. Namun semarah-marahnya Bang terhadap Yadi, Bang tidak akan sampai tega melakukan itu meski Yadi terus mendesak dan memancing emosi Bang untuk melakukannya. ยิงได้ดิวะผมขอโทษ Setelah Bang pergi, Yadi pun menangis sambil memeluk kakeknya. Bukan apa-apa, Yadi merasa semua orang tidak ada yang peduli, tidak ada yang perhatian kepadanya sekalipun itu sahabat masa kecilnya sendiri, yaitu si Bang. Tak lama setelah acara mewek-mewek selesai, Yadi kembali didatangi oleh satu tamu misterius yang menembaknya dari belakang, yang ternyata itu adalah si Rock yang sudah gelap mata akibat perbuatan Yadi yang sudah mempermalukannya. Mendengar suara tembakan, Bang pun kembali ke lokasi, namun nyawa Yadi sudah tidak tertolong dengan si kakek yang harus menerima fakta jika mulai sekarang tidak akan ada lagi orang yang akan merawatnya. Pada akhirnya, si kakek pun diurus oleh kakak perempuan Bang yang memang selama ini selalu peduli terhadap nasib satu sama lain. Sementara untuk Bang sendiri, ia benar-benar menyesali semua perbuatannya gara-gara mengikuti hawa nafsu, emosi sesaat, dan ingin mendapat validasi orang lain. Banyak hal yang harus dikorbankan termasuk teman masa kecilnya sendiri. Sehingga mulai saat ini, Bang berjanji kepada diri sendiri untuk berhenti berkelahi dan akan mulai berusaha dengan membuat tempat fotokopi agar bisa menjadi seorang pria sejati. Tamat ending yang cukup mengsawadikapkan.